Oke, jadi sesuai dengan judul video kali ini kita akan membahas gimana performa laptop gaming setelah pemakaian 5 tahun. Dan jangan lupa untuk tonton hingga selesai karena di akhir aku akan memberikan tips cara untuk memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, sebelum itu kita cerita dikit tentang laptop ini dan bagaimana aku akhirnya kesampaian untuk memiliki laptop ini. Jadi dulu di akhir tahun 2016 itu aku akhirnya alhamdulillah kebeli ini di salah satu toko komputer ternama di Jogja, yaitu Els Komputer. Sedikit disclaimer, video ini tidak disponsori oleh Els Komputer, tapi kalau misalnya mereka mau mensponsori, email ada di bawah. Oke, lanjut kita ke spesifikasinya. Jadi laptop ini dibekali dengan Intel Core i7 4720HQ, lalu Nvidia GeForce GTX 950M dengan 2GB VRAM. Lalu untuk RAM-nya sendiri dia memiliki 8GB DDR3. Lalu untuk penyimpanan dia memiliki 1TB SSHD. Buat kalian yang nggak tahu SSHD itu apa, jadi SSHD itu adalah gabungan antara SSD dan juga HDD. Jadi ya seperti hybrid gitulah. Oke, tambahan untuk spesifikasinya tadi, selain internalnya itu juga ada sebuah slot untuk CD. Nah, ini CD-nya ada di sebelah kanan laptopnya dan juga terdapat beberapa port USB. Untuk layarnya sendiri dia memiliki layar 15,6 inci Full HD, yaitu 1920x1080, dan juga untuk ukuran bezelnya sendiri ini terbilang agak tebal ya, jadi emang kelihatan banget antara layar dan juga bezelnya. Dia juga memiliki webcam bawaan ya, jadi seperti laptop Asus ROG pada umumnya, dia memiliki sebuah simbol yang diletakkan di laptopnya, yaitu kalau di laptop ini sendiri dia memiliki di bawahnya keyboard di sebelah sini, lalu dia juga memiliki Asus ROG yaitu di cover laptopnya sini. Oh ya, performa. Jadi dulu pas aku pertama kali nyoba ini, aku ingat game pertama kali yang aku coba di laptop ini adalah Assassin's Creed 4. Jadi pas aku install Assassin's Creed 4 yaitu Black Flag di sini, lalu mencobanya di settingan resolusi 1080, itu ternyata hasilnya tidak sesuai yang aku duga. Kenapa? Karena ternyata GTX 50M ini dia cuma sanggup untuk memainkan game dengan resolusi yang optimum, yaitu 720 pixel dan bukan 1080. Sebenarnya untuk 1080 sendiri bisa, cuma emang hanya bisa memainkan di minimum banget, yaitu settingan paling low, dan juga FPS yang dicapai pun hanya sebatas 20 mepet 30, nggak sampai 60 fps. Oke, selain game Assassin's Creed yang tadi aku coba, aku juga mencoba di beberapa game, dan emang rata-rata game yang keluar tahun itu emang sebenarnya nggak bisa dimainin dengan optimal di laptop ini, kecuali kalian melakukan setting di 1080p paling rendah, atau kalian bisa main di 7020 pixel dengan ya paling nggak settingan medium itu udah lumayan bisa lah, bisa sampai 40-50 fps. Selain itu untuk bootingnya, menurutku waktunya dulu pas pertama kali beli ini nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu cepet, ya standar lah, karena namanya juga menggunakan SSHD. Oke, sekarang kita akan melakukan tes boot up pada laptop Asus ROG ini. Ini posisinya 0, ini posisinya mati dan akan kita nyalakan. Oke, selanjutnya adalah gimana performa ini dibandingkan dengan dulu pas pertama kali aku pakai.
Jadi laptop ini udah punya banyak sekali kayak tanda pemakaian, kayak misalnya ini nanti bakalan aku kasih lihat lebih dekat. Jadi di sini emang udah ada catnya, udah ngelupas, kemudian di sini juga ada, dan ini udah beberapa kali diperbaiki di official store-nya Asus ataupun di pihak ketiga. Nah jujur pas setelah diperbaiki itu entah kenapa kayak performanya semakin menurun. Kayak dulu pertama kali aku beli laptop ini dipasang dengan sebuah macro key bahasanya, dimana kalau kalian memencet Fn dan juga F3 atau F4 itu keyboard laptopnya itu akan menyala warna merah. Tapi setelah pertama kali diperbaiki justru fungsinya menghilang. Dan juga di laptop ini juga ada sebuah tombol bulat di pojok kiri atas di bagian keyboardnya. Nah itu juga berfungsi sebagai macro key. Cuma fungsinya tombol itu adalah untuk membuka sebuah aplikasi. Jadi di settingannya laptop ini kalian bisa mengatur kalau kalian memencet tombol itu akan membuka aplikasi apa aja. Nah tapi setelah direparasi justru tombol itu juga ikut nggak berfungsi. Oke, jadi selain keyboard yang bermasalah tadi, ada beberapa hal yang sudah mengelupas di laptop ini. Yang pertama adalah karet di pinggir layar ini. Jadi ini fungsinya adalah agar saat kita menutup layarnya terlalu keras ini tuh dapat bisa menahan sedikit bebannya dan menjaga agar layarnya nggak rusak atau nggak retak gitu. Terus yang kedua adalah ini catnya udah mengelupas. Tapi ini aku mau bilang ini bukan salahku, dan dulu seingatku pas aku reparasi di Asus tuh awalnya nggak ada ini, tapi setelah menerima justru ada ini, dan mereka pun nggak mau kayak mengaku kalau ini kesalahan mereka. Kalau dulu pas waktu reparasi itu bener-bener masih mulus, nggak ada cat yang melupas seperti ini. Tapi pas udah selesai sekitar 1 bulan itu dibalikin dan posisinya sudah seperti ini. Di catnya banyak yang melupas. Lalu selain itu juga ada cat yang melupas di sini. Nah ini juga sampai nembus di sini. Jadi sayang banget untuk pihak Asus, tapi ya nggak apa lah. Oke, bagian terakhir beberapa tips yang aku janjikan di awal video tadi, yaitu tips gimana untuk memilih laptop sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang pertama, pastikan bentar nih mati. Balik nyala dulu. Oke, udah nyala. Jadi tips yang pertama yaitu pastikan laptop yang kalian pilih itu future proof. Artinya future proof itu apa? Artinya kalian nggak akan mengganti laptopnya di waktu yang dekat. Jadi paling nggak laptop kalian bisa dapat bertahan selama 2 atau 3 tahun sebelum kalian memutuskan untuk mengganti laptopnya. Nah, gimana cara menentukan laptop itu future proof atau enggak? Yang pertama, kalian bisa cek, tanya ke salesnya gitu, apakah laptop kalian ini punya upgradability atau ada komponen di laptop ini yang bisa diganti enggak. Karena laptop modern zaman sekarang itu memang memiliki beberapa hal yang kadang bisa di-upgrade. Contohnya seperti RAM tambahan, biasanya ada slot kosong untuk RAM, ataupun storage yang kosong. Kalian bisa menambah storage, mungkin kalian ingin menambah 1 TB ataupun 2 TB, bisa banget untuk di laptop modern yang sekarang. Oke, nomor 2 adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kalian bekerja dan kalian nggak terlalu mementingkan game dan lain sebagainya, kalian nggak perlu repot membeli laptop game yang mahal-mahal yang mungkin harganya sampai 50, 60 atau bahkan hampir 100 juta. Kalian nggak perlu, ya mungkin kalian bisa membeli MacBook ya untuk yang bekerja, seperti misalnya kalian dewasa dah bekerja. Tapi kalau misalnya kalian pengen laptop yang emang fungsi utamanya adalah sebagai hiburan atau untuk gaming, ya silahkan. Kalian mau menghabiskan uang 100 juta pun ya itu terserah kalian. Jadi sesuaikan laptop kalian dengan kebutuhan kalian. Yang ketiga dan yang paling penting adalah jangan gengsi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya teman kalian atau teman kantoran kalian itu memiliki laptop yang super duper hebat lebih dari yang kalian punya, misalnya teman kalian punya laptop yang paling wow, yang dibekali dengan RTX 3090 atau udah pakai Ryzen 7 ataupun 9 yang nggak tahu ada di laptop atau enggak. Nah, menurutku kalian jangan iri, karena ya
setiap orang pasti beda-beda lah, pasti setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Siapa tahu teman kalian yang memiliki laptop super duper keren itu memang dia punya pekerjaan samping lainnya, misalnya seperti dia bikin konten, ataupun dia emang kerjanya jadi editor dan butuh processing power yang kuat. Jadi menurutku jangan gengsi, bersyukur dengan apa yang kalian punya, dan berdoa saja semoga suatu saat kalian memiliki laptop yang kalian idam-idamkan. Oke, jadi mungkin itu aja video dariku kali ini, semoga kalian suka. Dan buat kalian yang misalnya ingin nonton video tentang komputer ini yang ya kalian dari awal bisa lihat ada 2 monitor ini, kalian bisa cek videonya, nanti bakalan ada muncul di sebelah kiriku untuk kalian sebelah kanan. Dan juga ini ada video random ya, aku nggak tahu nanti bakalan ngisi apa, tapi adalah di sini video yang mungkin kalian akan suka. Dan jangan lupa untuk subscribe, nanti muka aku bakalan diganti dengan tombol subscribe. Oke, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.